masuk ke dalam materinya, berikut daftar isi yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama itu ada profil usaha, visi misi, kemudian matriks EV, CPM, IV, SWOT, IE, BCG, dan matriks QSPM. Yang pertama itu adalah kita akan membahas tentang profil usaha La Viadela ID. La Viadela ID adalah usaha aksesoris handmade asal Semarang, Jawa Tengah yang berdiri sejak 28 Juli 2025. Nama La Viadela sendiri terinspirasi dari bahasa Prancis yaitu La Vie de la yang berarti kehidupan dari. La Viadela ID sendiri menghadirkan karya yang bukan hanya sekedar aksesoris, tetapi juga cerminan keindahan dan ketulusan pembuatnya. Usaha ini menawarkan berbagai produk seperti gelang, kalung, cincin, strap HP, hingga gantungan kunci dengan harga terjangkau mulai dari harga Rp5.000 sampai Rp25.000. Penjualan ini dilakukan secara online melalui TikTok Live dengan konsep war dan platform Shopee untuk menjadikan pengalaman belanja lebih seru dan eksklusif. Selain menjual produk, La Viadela juga membuka peluang bagi reseller dengan harapan dapat menjadi wadah berbagi manfaat dan inspirasi bagi banyak orang. Visi laviadela.id adalah menjadi brand aksesoris handmade yang kreatif dan unik, dikenal luas oleh anak muda di seluruh Indonesia, menghadirkan kebahagiaan dan makna di setiap produknya, serta terus mendorong pertumbuhan usaha lokal yang berkelanjutan. Misi laviadela.id itu ada 3. Yang pertama, menghadirkan aksesoris handmade yang kreatif, unik, dan terbatas untuk memberikan nilai estetika dan keaslian yang membedakan setiap karyanya. Yang kedua, menjangkau anak muda di seluruh Indonesia melalui platform digital dengan pengalaman membeli yang menyenangkan dan berkesan sambil menumbuhkan apresiasi terhadap bisnis kreativitas lokal. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan pelanggan, menjaga kepercayaan dan memperkuat citra brand sebagai aksesoris handmade, kreatif, dan eksklusif, serta mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matriks EV, yaitu faktor eksternal utama. Peluangnya itu yang pertama ada peningkatan minat konsumen terhadap produk handmade dengan bobot 0,08 dengan rating 3. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan e-commerce dan social commerce dengan bobot 0,10 dengan rating 4. Yang ketiga ada tren konsumen muda pada produk unik dan personalisasi dengan bobot 0,08 dengan rating 3. Kemudian yang keempat ada interaksi live selling meningkatkan closing dengan bobot 0,10 dengan rating 4. Yang kelima ada program promosi platform dengan bobot 0,07 dengan rating 3. Dan yang keenam yaitu ketersediaan bahan baku yang mudah diakses dengan bobot 0,07 dengan rating 3. Kemudian bagian ancaman itu yang pertama ada return iseng dan paket ditolak pembeli dengan bobot 0,07 dengan rating 2. Terus yang kedua ada perubahan algoritma TikTok dengan bobot 0,10 dengan rating 2. Kemudian ada persaingan produk murah pabrikan dengan rating 0,10 dengan rating 3. Kemudian ada penurunan rating akibat pengiriman dan ulasan tidak objektif dengan bobot 0,08 dengan rating 2. Kemudian ada kenaikan harga bahan baku craft dengan bobot 0,08 dengan rating 2. Dan yang terakhir ada fluktuasi jumlah penonton live dengan bobot 0,07 dengan rating 2. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan pada matriks EV, La Viadela ID memperoleh total skor sebesar 2,80. Nilai ini berada di atas rata-rata yaitu 2,50 yang berarti La Viadela cukup efektif dalam memanfaatkan peluang utama seperti pertumbuhan sosial, e-commerce, dan efektivitas live selling. Namun masih menghadapi ancaman signifikan dari persaingan produk murah dan perubahan algoritma TikTok. Secara keseluruhan, lingkungan eksternal masih mendukung, tetapi diperlukan penguatan strategi agar peluang dapat dimaksimalkan dan ancaman dapat diminimalkan. Selanjutnya, aku akan masuk ke bagian analisis internal perusahaan yaitu matriks IV. Di sini kita akan menilai kekuatan dan kelemahan internal bisnis menggunakan bobot dan rating. Di sini saya akan menjelaskan dari sisi ratingnya saja karena itu yang menunjukkan kondisi aktual bisnis. Yang pertama ada produk handmade yang unik dan limited dengan rating 4. Ini artinya produk kita benar-benar punya nilai eksklusif yang membedakan dari pesaing. Yang kedua ada fleksibilitas desain yang tinggi dengan rating 4.
Di sini kita bisa menyesuaikan permintaan konsumen secara detail. Ini jadi value besar buat pelanggan yang suka personalisasi. Kedua faktor ini adalah kekuatan utama yang paling berpengaruh terhadap daya saing bisnis. Kemudian kekuatan lain dengan rating 3, ada harga relatif terjangkau, pelayanan responsif, promosi aktif di TikTok, dan efisiensi biaya. Kemudian ada kelemahan dengan rating 2, ada ketergantungan pada pemilik, pencatatan keuangan yang belum rapi, modal terbatas, promosi masih dominan organik, ketergantungan pada platform TikTok atau Shopee, belum ada sistem manajemen yang rapi. Ini perlu diperbaiki bertahap agar bisnis bisa lebih stabil. Kemudian ada kelemahan yang paling serius, yaitu kapasitas produksi terbatas. Ini kelemahan paling besar karena saat permintaan naik, seringkali kita kewalahan dan tidak bisa memenuhi order yang lebih banyak. Jadi kesimpulannya adalah kekuatan utama dari bisnis kami yaitu keunikan produk dan fleksibilitas desain. Kemudian kelemahan yang paling serius ada kapasitas produksi yang masih sangat terbatas. Setelah melihat kondisi internal lewat IV, selanjutnya kita akan menggabungkan dengan kondisi eksternal menggunakan SWOT yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan yang paling mencolok adalah kualitas produk yang unik, fleksibel, dan pelayanan yang personal. Ini membuat kita punya diferensiasi yang jelas di pasar. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan utama tadi sudah terlihat, seperti kapasitas produksi dan manajemen internal yang belum maksimal. Ini bisa membatasi penjualan kalau tidak diperbaiki. Yang ketiga ada peluang. Kita punya peluang besar karena tren pembelian produk personalisasi meningkat. Pengguna TikTok Shop juga terus bertambah, sehingga exposure bisa makin luas. Kemudian ada ancaman. Ancaman ada pada persaingan harga dari produk mass produce dan algoritma platform yang berubah-ubah. Kalau promosi tidak stabil, penjualan bisa ikut terdampak. Kemudian ada strategi SWOT, strategi SO atau Strength to Opportunity, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang. Menggunakan keunikan produk, handmade, dan fleksibilitas desain untuk menarik pasar yang suka personalisasi. Kemudian ada meningkatkan promosi di TikTok atau Shopee agar jangkauan makin besar karena tren belanja online sedang naik. Kemudian ada strategi WO atau Weakness to Opportunity, memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Memperbaiki sistem pencatatan dan manajemen sederhana supaya bisnis bisa mengikuti permintaan pasar yang terus meningkat. Menggunakan peluang naiknya permintaan untuk mulai menambah alat atau tenaga produksi agar kapasitas bisa bertambah. Kemudian ada strategi ST atau Strength to Threat, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Mengandalkan keunikan dan custom design untuk melawan produk mass produce yang harganya lebih murah. Menjaga pelayanan yang responsif untuk mempertahankan customer loyalty meskipun algoritma platform terus berubah. Kemudian yang keempat ada strategi WT atau Weakness to Threat, mengurangi kelemahan agar tidak semakin terkena dampak ancaman. Mengurangi ketergantungan pada satu platform dengan mulai menyebar promosi ke beberapa channel. Kemudian ada memperbaiki kapasitas produksi dan pencatatan keuangan supaya bisnis tetap stabil meski persaingan meningkat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang matriks IE. Berdasarkan hasil matriks IE di atas, La Vie de la ID itu berada di kuadran 5, yaitu di Hold and Mention, karena skor EV itu sebesar 2,80 menunjukkan lingkungan eksternal cukup mendukung, banyak peluang kuat seperti tren handmade, pertumbuhan e-commerce, dan efektivitas live selling. Sedangkan pada skor IV itu sebesar 2,69 itu menunjukkan kondisi internal juga relatif kuat meskipun masih punya beberapa kelemahan. Kombinasi ini sejalan dengan analisis SWOT sebelumnya yang memperlihatkan bahwa kekuatan seperti keunikan produk handmade, harga terjangkau, pelayanan responsif, dan promosi aktif cukup dominan. Tetapi masih dibatasi oleh kapasitas produksi, ketergantungan pada owner, dan promosi yang masih organik. Karena peluang besar sudah menunggu, tetapi kemampuan internal belum cukup luas untuk ekspansi agresif, maka posisi AI ini logis. Usaha La Vie de la ID ini lebih realistis menjalankan strategi Hold and Mention karena tetap membangun pasar, menjaga performa live selling, dan meningkatkan efisiensi sambil membenahi kelemahan operasional yang ada. Kemudian beralih ke strategi ekspansi yang lebih besar. Pada matriks BCG, ketiga produk laviedela.id berada pada kuadran question marks, yang berarti usaha memiliki peluang pertumbuhan pasar, tetapi harus meningkatkan pangsa pasar agar dapat berkembang menjadi stars. Strategi utama yang direkomendasikan adalah strategi pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan investasi promosi.
Selanjutnya yaitu masuk ke bagian tahap pemilihan strategi dengan menggunakan matrik USPM. Dari hasil analisis SWOT, IE, dan BCG sebelumnya, arah strategi yang paling sesuai untuk Lavedela ID mengerucut pada market penetration. Analisis SWOT menunjukkan peluang besar pada tren handmade dan social commerce, sementara kekuatan usaha ada pada keunikan produk dan performa live selling yang tinggi. Matriks IE menempatkan usaha pada kuadran hold and maintain yang secara langsung merekomendasikan market penetration, dan BCG menempatkan Lavedela ID sebagai question mark sehingga langkah terbaik adalah meningkatkan pangsa pasar terlebih dahulu. Strategi yang dipilih kemudian dievaluasi menggunakan matriks USPM dengan membandingkan dua alternatif yang sama-sama dijalankan melalui live, yaitu scoop gacha serta flash sale dan paket bundling. Seluruh faktor internal dan eksternal kami ubah menjadi pertanyaan sederhana, yaitu seberapa besar faktor tersebut mendukung masing-masing strategi. Nah, pada faktor peluang sendiri, seperti meningkatnya minat terhadap produk handmade dan tingginya interaksi live selling, scoop gacha mendapatkan skor lebih tinggi. Hal ini karena melalui gacha, pembeli dapat melihat proses pengambilan manik secara langsung dan mengetahui hadiah mereka saat itu juga. Elemen kejutan ini membuat penonton stay lebih lama, lebih interaktif, dan lebih terdorong untuk check out. Sedangkan pada faktor harga dan preferensi konsumen, strategi flash sale bundling mendapat skor lebih besar, karena ketika live atau pada saat event platform, pembeli bisa mendapatkan harga bundling yang lebih murah, lalu ditambah voucher diskon dari platform seperti potongan ongkir atau diskon event hari besar. Nah, kombinasi ini membuat harga lebih terjangkau dan sangat menarik bagi pembeli sensitif harga. Selain itu, bundling tetap tampil di etalase meskipun tidak live, sehingga memperluas peluang konversi. Nah, untuk faktor ancaman seperti perubahan algoritma atau fluktuasi penonton live, scoop gacha cenderung lebih kuat karena interaksi di live ini jauh lebih tinggi. Namun untuk persaingan harga dengan produk pabrikan, bundling lebih efektif karena memberi value yang lebih besar dalam satu paket. Kemudian pada faktor internal seperti keunikan handmade, fleksibilitas produksi, serta kemampuan pengontrol pesanan secara real time, scoop gacha kembali unggul. Melalui sistem scoop, owner dapat memproduksi orderan sambil live dan mengatur ritme produksi sesuai kemampuannya. Sedangkan bundling unggul ketika berkaitan dengan faktor harga dan momentum event, karena strategi ini sangat cocok digabung dengan promo platform yang saat restock besar di hari-hari tertentu. Nah, secara keseluruhan, total QSPM menunjukkan bahwa scoop gacha memiliki daya tarik sedikit lebih tinggi dibandingkan flash sale bundling. Hal ini karena gacha memaksimalkan interaksi live dan lebih aman untuk kapasitas produksi yang terbatas. Sementara bundling tetap menjadi strategi pendukung yang efektif, terutama ketika mengejar pembeli sensitif harga dan saat memanfaatkan event diskon platform saat hari-hari tertentu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Itu yang pertanyaan pertama adalah, bagaimana usaha yang kalian pilih ini dapat mempertahankan harga terjangkau ketika menghadapi ancaman fluktuasi bahan baku dan biaya ongkir? Jadi jawabannya, Lavedela ID ini bisa mempertahankan harga terjangkau dengan cara menjaga efisiensi dalam pembelian bahan baku, serta memanfaatkan supplier yang konsisten dan harganya stabil. Selain itu, pembelian bahan dalam jumlah lebih besar saat harga sedang rendah dapat membantu menekankan biaya produksi. Untuk ongkir sendiri, Lavedela ID mengandalkan program subsidi ongkir dari platform Shopee dan TikTok, sehingga biaya tidak sepenuhnya dibebankan oleh penjual. Dengan mengombinasikan pengaturan stok yang baik, efisiensi produk, dan dukungan platform TikTok dan Shopee, usaha ini tetap bisa menawarkan harga yang ramah di kantong, meskipun ada fluktuasi biaya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apa strategi yang paling efektif bagi Lavedela ID untuk meningkatkan brand awareness nasional mengingat skala mikro dan modal terbatas? Jawabannya, strategi yang paling efektif adalah memaksimalkan konten organik di TikTok dan Instagram karena keduanya memiliki jangkauan luas dengan biaya minimal. Live dengan konsep menarik, konten behind the scene, pembuatan handmade, serta testimoni pelanggan dapat meningkatkan expose tanpa perlu modal besar.
Kolaborasi dengan micro-influencer yang tarifnya terjangkau juga sangat membantu memperluas audiens. Selain itu, program reseller yang sudah dimiliki La Vedella ID dapat menjadi media promosi tidak langsung. Setiap reseller akan menjadi corong yang membawa brand ini ke pasar yang lebih luas tanpa biaya promosi tambahan. Kemudian pertanyaan ketiga adalah bagian branding mana yang harus diperkuat supaya La Vedella ID tidak hanya berbeda tetapi juga tidak bisa disamakan. Jawabannya, bagian yang paling perlu diperkuat adalah identitas visual dan cerita brand storytelling. La Vedella ID ini harus menonjolkan ciri khas bahwa setiap produknya benar-benar handmade, dibuat satu persatu dan punya karakter unik yang tidak diproduksi secara massal. Mengangkat filosofi, nama karakter, desain yang konsisten, dan gaya komunikasi yang khas akan membuat La Vedella ID itu punya jiwa tersendiri yang sulit ditiru oleh pesaing. Selain itu, pengemasan yang rapi dan khas, gaya live yang unik, serta konsisten model-model yang limited edition dapat memperkuat identitas sehingga pembeli langsung mengenali produk La Vedella ID tanpa harus melihat label. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya, apa kekuatan utama La Vedella ID atau faktor internal dengan bobot dan peringkat tertinggi? Kemudian, bagaimana kekuatan ini digunakan sebagai dasar untuk membangun keunggulan kompetitif? Jawabannya, kekuatan utama La Vedella ID adalah produk handmade yang unik, variatif, dan harganya terjangkau, yang dalam analisis internal mendapat bobot tertinggi. Karena menjadi daya tarik utama usaha ini, keunggulan ini dapat digunakan sebagai fondasi untuk membangun posisi kompetitif karena pembeli mendapatkan produk yang tidak pasaran, namun tetap sesuai dengan budget mereka. Dengan menjaga konsistensi, kualitas, memperkuat kreativitas desain, serta memanfaatkan model limited item, La Vedella ID dapat memberikan pengalaman berbeda yang tidak diberikan oleh toko aksesoris manapun. Kemudian kombinasi antara keunikan dan harga terjangkau inilah yang menjadi ciri khas dan keunggulan kompetitif utama yang sulit ditandingi oleh pesaing. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu dari Adinda Dwi Melani dengan NIM akhir 015. Pertanyaannya, dalam strategi WO, La Vedella banyak bergantung pada reseller dan influencer. Bagaimana La Vedella menjaga konsistensi citra merek jika pihak eksternal tersebut tidak sejalan dengan La Vedella? Jawabannya, dalam strategi WO, La Vedella memanfaatkan reseller dan influencer untuk memperluas pasar, namun tetap menjaga konsistensi citra merek melalui beberapa mekanisme pengendalian. La Vedella sendiri menyediakan brand Quit the Line sederhana sebagai acuan visual dan gaya komunikasi, melakukan seleksi mitra berdasarkan kesesuaian karakter dengan brand, serta menerapkan sistem monitoring dan persetujuan konten sebelum dipublikasikan. Selain itu, kesepakatan kerjasama ini digunakan untuk memastikan setiap pihak eksternal mematuhi standar promosi yang telah ditetapkan, sehingga citra La Vedella sendiri tetap konsisten meskipun bergantung pada pihak luar. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Andre Setiawan dengan NIM akhir 003. Pertanyaannya itu adalah, dalam matriks QSBM Market Penetration memiliki skor tertinggi yaitu 4,77. Ini berarti menjadi strategi terbaik. Mengapa tidak menjadikan produk development sebagai strategi terbaik? Mengingat La Vedella.id adalah bisnis handmade yang keunggulan utamanya seharusnya terletak pada produk development atau keunikan dan desain produk. Jadi jawabannya itu adalah La Vedella sebenarnya sudah memiliki tingkat penjualan yang cukup baik. Namun berdasarkan data penjualan, jumlah repeat order masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kelemahan produk, melainkan pada kurangnya penetrasi pasar dan upaya retensi pelanggan. Selain itu, pengembangan produk baru atau produk development belum menjadi pilihan utama, karena kapasitas produksi La Vedella masih terbatas, yaitu pada proses handmade masih dikerjakan oleh satu orang, sehingga belum memungkinkan untuk menambah varian desain secara intensif. Oleh karena itu, strategi market penetration menjadi lebih tepat, karena dapat meningkatkan exposure, awareness, dan loyalitas pelanggan tanpa menambah beban produksi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Yang pertama dari Anis Fatha dengan NIM akhir 036.
Pertanyaannya adalah bagaimana laviadela.id bisa memanfaatkan keunggulan produknya yang unik dan handmade, serta dukungan dari program reseller untuk menarik lebih banyak pembeli dan menaikkan pangsa pasar. Lalu langkah nyata apa yang bisa dilakukan lewat program reseller untuk memperkenalkan merek agar lebih dikenal banyak orang? Jadi jawabannya adalah laviadela.id dapat memaksimalkan keunikan produknya dengan menonjolkan ciri khas handmade, model yang tidak pasaran, dan opsi custom agar pembeli merasa mendapatkan barang eksklusif. Program reseller membantu memperluas jangkauan pasar tanpa biaya promosi besar karena reseller akan memasarkan produk ke lingkup mereka masing-masing. Langkah nyata yang bisa dilakukan adalah memberi harga khusus reseller, menyediakan katalog yang rapi, membuat grup koordinasi, memberi materi konten siap pakai, dan membuat bonus penjualan. Cara ini membuat brand lebih mudah dikenal dan meningkatkan pangsa pasar secara bertahap. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari Meliani Intania dengan NIM akhir 034. Pertanyaannya adalah, bagaimana hasil CPM dapat digunakan untuk memvalidasi strategi yang diusulkan dari analisis EV dan IV? Apakah strategi yang sama efektif terhadap kedua sisi internal maupun eksternal? Jadi jawabannya adalah hasil CPM menunjukkan posisi laviadela.id dibanding dengan pesaing, sehingga bisa menjadi bukti apakah strategi yang dipilih. Misalnya, penetrasi pasar tepat dengan situasi persaingan yang ada. Jika laviadela unggul pada aspek tertentu, strategi dari EV dan IV semakin valid karena sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Namun, satu strategi tidak selalu memiliki efek yang sama untuk dua sisi. Dari internal harus sesuai kapasitas usaha, dari eksternal harus menjawab kondisi pasar. CPM membantu memastikan strategi tersebut memang cocok untuk kedua kondisi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tuanda Yunisari dengan NIM akhir 038. Pertanyaannya adalah, mengapa kelemahan promosi digital belum maksimal, yaitu pada W2 mendapat rating 2, padahal matriks QSPM menunjukkan promosi TikTok interaktif yang terdapat pada S3 ada dengan poin 4. Jadi jawabannya adalah rating IV mencerminkan kondisi usaha saat ini, dan promosi laviadela memang belum optimal di seluruh platform, sehingga wajar diberi nilai 2. Sementara skor 4 di QSPM menunjukkan bahwa jika strategi promosi TikTok diperkuat, dampaknya sangat besar bagi peningkatan penjualan. Jadi, satu menilai kondisi saat ini masih kurang, sedangkan yang lain menilai potensi strategi, yaitu sangat menarik untuk diterapkan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifa Falihatun dengan NIM akhir 032. Pertanyaannya adalah, salah satu kelemahan kalian adalah kapasitas produk terbatas. Jika permintaan meningkat drastis, strategi apa yang bisa diterapkan untuk tetap memenuhi permintaan tanpa mengorbankan kualitas handmade? Jadi jawabannya adalah laviadela.id dapat memperluas produksi secara terkontrol. Misalnya melibatkan keluarga untuk bagian produksi yang sederhana, sementara bagian inti tetap dikerjakan owner agar kualitas terjaga. Sistem pre-order dan limited batch juga membantu mengatur alur produksi supaya tidak kewalahan. Selain itu, membuat standar kerja sederhana atau SOP bisa menjaga kualitas meskipun ada tambahan tenaga. Dengan cara ini, peningkatan permintaan tetap bisa dipenuhi tanpa menghilangkan ciri khas handmade. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Untuk pertanyaannya Aida Fani dengan pertanyaan, dengan berkembangnya zaman saat ini, bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh laviadela.id untuk tetap menjaga keunikan dan kualitas setiap produk handmade yang dibuat? Jawabannya yaitu laviadela dapat menjaga keunikan dan kualitas produknya dengan tetap mempertahankan proses pembuatan yang detail dan dikerjakan secara manual oleh owner. Di tengah tren modern yang serba instan, laviadela justru memanfaatkan perkembangan zaman untuk memperkaya kreativitas, misalnya dengan mengikuti tren warna, motif, atau gaya yang sedang viral tanpa menghilangkan ciri khas handmade yang dikerjakan satu persatu. Selain itu, pembaruan desain secara berkala, pemilihan bahan yang konsisten, berkualitas baik, serta menjaga kontrol produksi tetap dalam skala rumahan membuat karakter produk terjaga. Laviadela juga bisa memanfaatkan teknologi, bukan untuk memproduksi massal, tetapi untuk riset tren, inspirasi desain, dan interaksi dengan pelanggan agar kualitas tetap sesuai harapan dan keunikan produknya tidak hilang. Kemudian pertanyaan dari Larto
yaitu bagaimana strategi menonjolkan keunggulan dari produk La Vie Della melihat pangsa pasar yang sudah ramai dan tentunya memperkecil pangsa pasar. Jawabannya yaitu untuk menonjol di pasar yang semakin padat, La Vie Della harus fokus pada keunggulan yang tidak dimiliki banyak pesaing, yaitu produk handmade yang eksklusif, model yang terbatas, dan gaya desain yang khas. Strategi yang dapat dilakukan adalah terus mempertahankan konsep limited item agar pembeli merasa produk yang mereka dapatkan tidak pasaran. Selain itu, La Vie Della bisa menonjolkan proses kreatif melalui live TikTok, menunjukkan bagaimana produk dibuat sehingga pelanggan merasakan nilai seni dan personal di balik setiap barang. Menguatkan brand personality, memberikan pelayanan ramah, serta menjaga kualitas pada setiap produk. Meski harganya terjangkau, akan membuat La Vie Della lebih mudah diingat. Dengan cara ini, meskipun pasar ramai, La Vie Della tetap punya ruang karena menawarkan pengalaman dan karakter produk yang berbeda dari toko aksesoris yang lain. Kemudian menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu ada dari Dania Revani. Pertanyaannya yaitu, La Vie Della termasuk usaha baru tapi sudah diberi strategi hold and maintain, bukannya harusnya grow dan build, apa ada alasan khusus? Jawabannya yaitu, meskipun La Vie Della ini merupakan usaha yang baru dirintis, penetapan strategi hold and maintain dipilih karena kondisi usaha saat ini masih berada pada tahap membangun fondasi yang stabil sebelum melakukan ekspansi yang lebih agresif. Berdasarkan analisis EV dan EV, posisi La Vie Della berada dalam kategori kuadran 2 yang menunjukkan bahwa kekuatan usaha memang cukup kuat, namun peluang yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan kapasitas produksi, tenaga kerja, dan pengelolaan operasional yang masih ditangani secara mandiri oleh owner. Dengan kondisi tersebut, fokus mempertahankan kinerja yang sudah baik dan menjaga hubungan pelanggan melalui promosi digital yang konsisten dinilai lebih realistis dibanding memaksakan strategi grow and build yang membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Strategi hold and maintain memungkinkan usaha untuk berkembang secara bertahap, stabil, dan berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan pada kemampuan operasional yang ada di saat ini. Kemudian menjawab pertanyaan dari Salma, yaitu apakah La Vie Della sangat bergantung pada TikTok Live untuk promosi? Bagaimana rencana antisipasi jika algoritma TikTok berubah dan mengurangi jangkauan penjualan? Jadi jawabannya yaitu ketergantungan pada TikTok Live sebagai saluran utama pemasaran memang memberikan risiko tersendiri apabila terjadi perubahan algoritma yang menurunkan jangkauan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, La Vie Della merencanakan strategi diversifikasi platform dengan memperkuat kehadiran di Shopee, Instagram, dan WhatsApp katalog sebagai kanal penjualan tambahan. Selain itu, usaha ini juga mulai membangun customer base melalui pembentukan komunitas pelanggan seperti grup loyal customer agar transaksi tidak hanya bertumpu pada visibilitas algoritma. Branding organik melalui konten harian, ulasan pelanggan, serta kerjasama dengan micro-influencer juga direncanakan sebagai cara menjaga exposure agar tetap stabil. Meskipun algoritma berubah, dengan pendekatan tersebut, La Vie Della dapat mempertahankan penjualan sekaligus memperluas pasar tanpa sepenuhnya bergantung pada TikTok Live. Kemudian ada pertanyaan dari Kusnaya Tusifa, yaitu dilihat dari matrik ISPM yang lebih berfokus pada penetrasi pasar, apakah fokus pada penetrasi pasar dapat memberikan pertumbuhan jangka panjang atau justru membuat bisnis La Vie Della stagnan karena kurang berinovasi? Jawabannya yaitu fokus pada penetrasi pasar dalam jangka pendek justru diperlukan untuk memperkuat posisi La Vie Della di tengah persaingan yang ketat, mengingat usaha ini masih berada pada tahap awal dan membutuhkan pijakan yang kuat dalam menarik konsumen. Berdasarkan hasil QSPM, strategi ini dinilai paling sesuai karena memanfaatkan tren belanja melalui live TikTok dan tingginya minat terhadap produk handmade yang terjangkau. Namun, penetapan penetrasi pasar bukan berarti usaha akan berhenti berinovasi. Strategi ini merupakan langkah prioritas awal untuk membangun basis pelanggan, meningkatkan brand awareness, dan memaksimalkan peluang pasar yang sudah ada. Setelah posisi pasar stabil, inovasi produk, peningkatan kapasitas produksi, serta diferensiasi layanan tetap direncanakan sebagai bagian dari pengembangan jangka panjang. Jadi, penetrasi pasar bukan hanya penyebab stagnasi, melainkan fondasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih mapan dan berkelanjutan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh anggota kelompok 10. Menjawab pertanyaan dari Ilham yang menanyakan apakah strategi penjualan online efektif, mengingat sebagian besar pembeli justru muncul saat event. Nah, menurut kami, strategi penjualan online tetap efektif karena aktivitas harian seperti live selling, unggahan katalog, dan interaksi rutin dengan audiens tetap menghasilkan penjualan yang stabil di luar momen event. Meskipun event memang meningkatkan traffic secara signifikan, pola pembelian aksesoris cenderung impulsif, sehingga konsumen sering melakukan check out saat melihat produk menarik tanpa menunggu campaign yang besar. Dengan demikian, penjualan online menjadi strategi yang relevan, efisien, dan berkelanjutan bagi La Vie Della ID.
Nih, yang kedua, selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan dari Rizky yang menanyakan bagaimana Lavidela ID dapat mengikuti perubahan tren yang cepat dan menghadapi kompetitor handmade yang besar. Menurut kami, Lavidela mampu beradaptasi dengan cepat karena sifat produksinya yang fleksibel dan berskala mikro. Proses handmade memungkinkan penyesuaian desain dilakukan segera setelah melihat tren baru di TikTok maupun permintaan pelanggan. Owner dapat melakukan modifikasi warna, model, maupun konsep produk tanpa prosedur panjang seperti pada bisnis yang lebih besar. Kecepatan adaptasi inilah yang memungkinkan Lavidela ID tetap kompetitif dan relevan di tengah dinamika tren yang berubah cepat. Yang selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan dari Zaka yang menanyakan apakah program gratis ongkir dan flash sale benar-benar menjadi peluang atau justru menekan margin produsen mikro. Menurut kami sendiri, program tersebut tetap merupakan peluang karena sebagian besar ongkir disubsidi oleh platform, sehingga penjual mikro tidak menanggung biaya sepenuhnya. Flash sale memang menurunkan margin pada beberapa produk, tetapi manfaatnya berupa peningkatan jangkauan, percepatan perputaran stok, dan perolehan pembeli baru jauh lebih besar daripada risikonya. Bagi usaha mikro dan modal terbatas, perputaran stok yang cepat lebih penting untuk menjaga arus kas selama perhitungan harga dilakukan dengan tepat. Strategi ini memberikan keuntungan bersih dan dianggap sebagai peluang yang lebih besar. Nah, yang terakhir menjawab pertanyaan dari Ilyasa yang menanyakan apakah strategi market penetration lebih didorong oleh peluang eksternal atau kekuatan internal. Menurut kami, skor tertinggi strategi market penetration muncul karena adanya kombinasi yang seimbang antara peluang eksternal dan kekuatan internal. Peluang eksternal berupa tren belanja melalui live streaming, minat konsumen terhadap produk handmade, dan pertumbuhan e-commerce yang sangat mendukung strategi ini. Namun, strategi ini juga ditopang oleh kekuatan internal Lavidela ID seperti produk yang unik, harga terjangkau, loyalitas pelanggan yang mulai terbentuk, serta promosi harian yang konsisten. Karena kedua aspek tersebut saling memperkuat, market penetration menjadi strategi yang paling tepat dan realistis untuk pertumbuhan saat ini. Sekian menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Saya ucapkan terima kasih.